gue Gina. Gue Ivana. Kembali lagi di Menjadi Jadi Scientist. Minggu lalu kan kita udah bahas nih tentang IPK. IPK itu penting apa enggak sih buat cari kerja? Nah, hari ini kita bakal bahas seputar cari kerja. Tapi bedanya hari ini kerjanya yang nggak sesuai jurusan. Nah, kenapa nih bisa sampai nggak sesuai sama jurusan dan bisa nggak sih? Ini sebenarnya kayak yang lo pernah alamin juga kan, Van? Iya benar. Jadi kayak gue dulu pernah cerita, gue tuh sempet kelar dari ITB, gue kerja di bank. Nah, terus tapi yang gue merasakan itu pas gue kerja di bank, kan waktu itu gue penasaran kan, pengen nyoba bidang lain. Nah, tapi pas yang surprisingly pas gue kerja di bank, gue tuh malah merasa kayak apa ya, yang gue udah pelajari di ITB, bukan ilmu biologinya ya, lebih ke mindset-nya tuh ternyata kepake juga gitu. Terutama waktu gue di bank, kayak gue merasa kemampuan analitisnya sih. Jadi di bank itu kan gue sempat ada kayak trainingnya dulu tuh, habis training terus penempatan. Nah, terus pas penempatan itu gue kayak penempatannya dapet kayak jadi kredit analis gitu. Sementara teman-teman gue kebanyakan hampir semua sih kayaknya sales. Dari itu gue merasa karena itu yang analitis tadi yang gue udah pelajari selama gue kuliah. Entah sih itu perasaan gue doang apa enggak. Tapi gue nggak tahu deh itu apa gue doang atau ada orang lain yang beda bidang juga merasa begitu ya, bahwa apa yang udah dapat di kuliah itu ternyata kepake juga walaupun lu kerja di hal yang berbeda gitu. Nah, gue punya sih temen seangkatan gue dulu kan, tapi gue di mikrobiologi, dianya di biologi. Nah, sekarang dia banting setirnya jauh banget dari biologi, dia sekarang jadi pilot. Pokoknya nih anak kece banget deh. Kita langsung tanya aja sama orangnya. Ya, welcome Regina. Hai. Halo Regina. Ya, udah datang. Halo. Thank you for having me. Gin, bisa cerita dulu nggak tentang perjalanan karir lo, singkat aja gitu, dari lo kuliah biologi sampai sekarang lo jadi pilot tuh gimana ceritanya? Singkat aja ya, gue lulus kuliah sempat kerja di FMCG company. Waktu itu gue apply sebagai management trainee, terus 6 bulan cabut, gue sempat luntang-lantung dikit, terus gue apply ke Singapore Airlines. Di Singapura, di sana gue kerja 2,5 tahun. Habis itu gue training ke Auckland. Habis itu baru gue kerja lagi. Dikit lah kerja macam 3 bulan lah ya. Gue kerja random. Sempat kerja di airport juga. Terus gue baru mulai masuk maskapai akhir tahun 2019. Dulu lu tapi kuliah biologi tuh kenapa? Maksudnya emang lu pingin kuliah biologi? Panjang cuy. Boleh nggak gue cerita panjang-panjang? Boleh. Apa sih yang enggak, Gin? Regina. Oke, mungkin kita mulai dari di dalam dunia ini ada 2 macam orang. Ada 2 macam spesies manusia, you know. Ada satu spesies yang mana mereka dari kecil udah tahu mau jadi apa. Dari TK kalau ditanya, kamu udah gede mau jadi apa? Jawabannya tuh selalu konsisten. Mau jadi dokter. Sampai besar akhirnya mereka jadi dokter. Dan ada spesies yang lain yang mana mereka nggak tahu mau jadi apa. Yang nggak tahu, bingung aja gitu, kayak gue nggak ngerti, gue nggak tahu mau jadi apa gitu, kayak it doesn't make sense kalau lo harus menjadi satu orang atau satu karir seumur hidup gitu kan. Tapi spesies ini dibagi jadi 2 lagi. Wow. Subspesies. Klasifikasi Regina nih ya. Klasifikasi gue. Subspesies orang-orang yang nggak tahu mau jadi apa, tapi kemudian mereka kayak welcome dengan segala insights dari orang tua, dari bimbingan konseling. Mereka tipe yang kalau orang tuanya bilang, udah kamu ikuti jejak ayah. Terus dia mengikuti jejak ayahnya. Sedangkan ada subspesies lainnya yang udah nggak tahu mau jadi apa, bandel juga. Udah kamu kuliah bisnis, nggak mau. Udah kamu kuliah literatur, nggak mau. Terus gue jadi curhat. Karena gue adalah subspesies yang itu. Gue udah gak tahu mau jadi apa, terus gue gak dengerin orang tua gue ngomong apa, gue juga masih, bukannya gak welcome sih, tapi apapun yang disarankan buat gue itu kayak it doesn't make sense gitu.
Kayak karena dari kecil, dari dulu juga gue interest gue banyak gitu. Kayak gue suka ilmu pasti, gue suka gambar, gue suka at one point gue suka nari gitu, gue suka dancing. Tapi ya, kayak lo bisa punya interest sebanyak, nggak berarti ya lo mau pursue the career in that, right? Kayak udah gue suka aja, itu hobi gue, tapi gue tidak kemudian ingin mencari uang di sana gitu. Terus waktu itu gue juga banyak kayak bentrok lah sama nyokap. Balik lagi nyokap gue menyarankan segala macam dari bisnis, dari accounting, terus literatur. Nyokap gue sangat nyokap gue entah kenapa pingin banget gue kayak ambil jurusan Inggris deh, kayak bahasa Inggris gitu. Terus gue lebih ke arah yang kayak, enggak, gue maunya jadi dokter hewan, gue pengen keperawatan, gue pengen culinary arts at one point. Terus nyokap gue kayak bersikukuh, enggak, itu semua tidak perspektif, kata nyokap. Oke, she has her own reason, right? Tapi pada akhirnya kayak nyokap mendengar kayak temennya punya anak bilang kalau jurusan bioteknologi adalah jurusan yang prospektif ke depannya. Waktu itu gue sampai udah masuk ke universitas swasta di Jakarta. Sama nih. Udah bayar uang masuk. Gue juga. Gue kemakan marketingnya bilang gue bisa bikin X-Men di situ, sumpah. Ampun. Ini kata-kata anaknya teman nyokap tuh luar biasa ya. The power of anaknya teman nyokap. Oke, gue udah masuk nih, gue udah bayar, udah tinggal masuk lah, tinggal kuliah. Terus gue kayak, gimana ya? Oke. Kalau lu bukan anak tengah, lu nggak bisa relate sama gue. Kalau lu anak tengah, you must be able to relate to this one. At one point, lu cuma nggak pengen melakukan apa yang nyokap lu suruh. Dan itulah gue. Akhirnya gue nekat ambil SNMPTN. Jurusan biologi. Karena itu yang paling dekat dengan bioteknologi. Aduh, gue kesian sih sama nyokap gue. Bayangin deh, rasanya nyokap gue kayak have to raise this kind of child. Kayak, I'm sorry, mom. Terdengarnya seperti kok gue ngasal banget sih, kok gue ngambil jurusan kok asal-asalan banget. Tapi semua ini, kayak masih ada basisnya gitu, masih ada dasarnya. Gue masih mikirin kayak, oke, ini adalah ilmu pasti dan gue emang punya interest di ilmu pasti. Tapi sebenarnya gue dari dulu tuh lebih punya gue punya kecenderungan untuk lebih kuat di matematika, di fisika. Jadi biologi sebenarnya ya nggak ideal-ideal banget, tapi pada akhirnya waktu itu juga gue nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Kayak gue nggak kebayang kalau gue ambil fisika murni dan gue ambil matematika murni, gue mau jadi apa cuy? Gitu kayak gue nggak kebayang lah karir kedepannya kayak apa. Dan nggak ada satu sosok yang bisa membimbing gue bahwa kalau gue ambil jurusan teknik yang benar-benar teknik ya, kayak teknik mesin atau teknik penerbangan, itu ada jalannya gitu. Kayak ya udahlah pada akhirnya gue kuliah, ya udahlah. Tapi selama kuliah enjoy. Oke. At to certain point, yes. Karena balik lagi, gue memang punya interest di ilmu pasti. Di life science, itu kayak buat gue sesuatu yang membuat gue wow. Kayak menarik, gue sangat suka belajarnya. Kok gue kayak nerd banget ya? Apalagi di tahun pertama sih, sebenarnya gue bersyukur banget karena gue masuknya ITB. Karena as we know, kita bertiga tahu, di ITB itu ada yang namanya tahap persiapan bersama. Jadi di tahap persiapan bersama ini kan kita belajar kalkulus dasar, fisika dasar, kimia dasar. Kebetulan nilai kalkulus dan fisika gue jauh lebih baik daripada nilai biologi gue. Jadi tahun pertama adalah tahun di mana gue berjaya gitu. Kayak IPK gue bagus banget lah. And that's it, man. Sejak itu tahun kedua, tahun ketiga IPK gue turun ke bawah.
Tapi IPK itu kan bukan segalanya. Itu IPK itu tidak bisa menjadi bahan ukuran kita kan. Jadi interest gue tetap ada, gue tetap bisa enjoy belajarnya. Tapi kayak pada akhirnya pada tahun ketiga gue tahu kayak this is not for me. Gue suka belajarnya and that's it gitu, kayak ya udah gue cuma punya interest aja, tapi nggak berarti gue ingin berkarir di situ. Terus apa dong yang membuat lu memutuskan banting setir itu kapan? Dari semester 3 itu lu udah kepikiran untuk berkarir di bidang lain kah, atau pas lu selesai wisuda tuh baru lu kepikiran untuk ganti bidang? Tahun ketiga gue udah tahu kan nih kayak gak sih, kayak gue gak akan mau berkarir di dunia biologi. Jadi gue mulai bingung lagi gitu. Kayak gimana sih perasaan lo ketika lo tuh gak tahu mau lo apa, tapi lo tahu lo gak mau apa. Bingung gak? Kayak you don't know what you want, but you know what you don't want. Jadi kayak gue memulai gue memulai journey of finding it gitu, kayak gue nggak tahu. Mari kita cari sesuatu yang mungkin gue nggak mau. Jadi gue ambil mata kuliah lainnya. Kayak yang gue inget sih satu yang sangat berkesan buat gue ambil mata kuliah financial planning di SBM. Jadi waktu itu gue belajar tentang saham, tentang investasi, tentang asuransi. Itu semua di situ, di mata kuliah itu. Kayaknya di situ gue mulai berpikir, mungkin gue suka nih kerja di corporate. Mungkin gue suka nih kerja di bidang finance gitu. Kayak di situ gue mulai yang kayak have an eye on that side of the world gitu. Jadi pada akhirnya ketika gue mulai cari kerja di tahun-tahun terakhir, gue apply ke FMCG. Fast moving consumer goods. Ya. Terus berapa lama lo di situ? Ceritanya sedih banget. Jadi ketika gue apply management trainee, kan gue paham nih, management trainee itu sistemnya gue bakal dirotasi nih. Ada rotasinya di 3 department. Satu di customer development, yang mana lebih ke arah sales. Satu ke bukan supply chain, apa ya namanya? Kayak modern trade, gue sampai lupa loh. Itu kayak istilahnya kayak supermarket lah ya. Lebih ke arah supermarket. Satu lagi ke brand building. Dari 3 ini, gue tahu gue punya kapasitas di brand building. Gue lebih punya kapasitas di marketing, karena gue punya interest in art, gue suka fotografi, gue merasa, kayaknya marketing adalah sesuatu yang akan sparks joy. Gitu. Now, pada akhirnya ketika gue kerja di FMCG ini, ketika gue masuk, mereka taruh gue pertama kali di customer development, di sales. Mereka taruh gue di Boyolali, satu desa di antara Yogyakarta dan Salatiga. Ya udah, gue ditaruh di sales. How to say this? Gue bekerja dengan data. It's okay, I guess. Kayak gue, I can work with data, but at one point, it just doesn't make sense. Kayak, kenapa sih kok kita ngomongin profit. Kayak, is there anything else beside that? Dan balik lagi, gue punya kecenderungan untuk balik lagi ke marketing gitu ya. Kayak, gimana kalau kita bikin kayak pamflet, pengarahnya ke arah marketing instead of being in sales gitu. Setiap 6 bulan, lo akan ada presentasi. Kayak ada in front of HR and like one of the manager. Terus ketika gue presentasi, project gue mah gak ada masalah. Kayak hasilnya bagus, hasilnya positif. Tapi HR itu kayak bisa ngelihat kalau gue itu gak di situ gitu. Kayak waktu itu HR-nya bilang kayak, Regina, I can tell that you're not happy here. Gitu deh. Aku dipecat. Oh ya?
Dia bisa tahu Oke, dari at one mana point, ya lu nggak happy gitu? I don't know. Don't ask me. Masanya gue. Gue kelihatan aja kali ya, kayak gue tidak menggebu-gebu ketika gue presentasi. You know. Karena HR yang sama itu rekrut gue. Jadi kayak Jadi, before after nih Regina. iya. Oh. Karena gue berasa project gue mah gak ada masalah, hasilnya positif, grafiknya bagus. But well. Terus itu apa dong yang membuat lu untuk berpikiran dari kerja di consumer good langsung pindah ke aviation? Satu faktornya adalah kakak gue itu kerja sebagai pramugari di satu maskapai di Hong Kong. Jadi gue ngelihat kakak gue lah. Kakak gue adalah sosok inspirasi gue. Kakak gue hidup tuh bahagia, hidupnya damai, punya teman. Bukan cuma punya teman, like she has a traveling buddy. Dia tuh bisa travel bareng teman-temannya. Ada satu travel buddy dia, kayak dia bisa travel berdua doang ke Iran. Yang menurut gue, kok hidup kakak gue enak banget gitu kan. Sedangkan hidup gue selama bertahun-tahun itu stres. Kerjain yang aneh-aneh, terus kerja di, kerja sebagai management trainee itu nggak gampang. Karena banyak, banyak kompetisinya, banyak tekanannya gitu. Jadi ketika gue akhirnya keluar dari si FMCG company ini, gue merasa mungkin kalau gue kerja sebagai pramugari, hidup gue akan sedamai kakak gue gitu. Lu enjoy selama lu jadi pramugari di situ? Berapa tahun sih? Gue lupa deh. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Enjoy nggak enjoy ya? How to say? Mostly enjoy. I have to admit, mostly enjoy. Karena balik lagi, mungkin karena gue murah kali ya. Gue gampang banget interest in something. Especially when it's new. Kayak ketika gue belajar sistem di kabin, sistem kerja di kabin gitu. Kayak, it's really hard to tell, it's really hard to explain how interesting it is. Gimana sih kalau lu selama ini terbang sebagai passenger, lu tinggal masuk, duduk, cuma dengerin kapten ngomong di awal, kapten ngomong di akhir, and that's it, right? Disembark, and that's the end of the journey. Tapi ketika lu kerja sebagai cabin crew, lu lihat behind the scene. Ketika aircraft-nya masih dibersihin, ketika aircraft-nya loading, makanan-makanan datang, ketika makanan itu dipikirkan sedemikian rupa sampai ada rasionya gitu. Oh, penerbangan ini ya? mostly Asians, kayaknya kita harus cater lebih banyak nasi. Kayak itu hal-hal yang membuat gue, ya ampun, ada loh orang-orang yang mikirin beginian. Itu yang membuat gue love the job. Like I love the industry. It's not only the job gitu. And there's so much more to know gitu. Pada akhirnya kan gue mulai tertarik kayak mempertanyakan yang fundamental. Kok bisa sih si pesawat ini bisa menampung 400 orang? Kalau di A380 ada kayak 450 orang gitu kan. Kok bisa ya kayak pesawat ini tuh bisa terbang kayak. Dan kalau lo bisa melihat keluar, ada yang namanya wingtip, ada yang namanya wing sweep. Tau gak sih, aircraft itu tuh nggak lurus, mereka itu agak gitu. Bukan aircraft, maksudnya kayak wing, kayak sayap pesawat itu nggak lurus kan, nggak lurus kayak. Tapi dia aerodinamis gitu ya. That's the word, aerodynamic. Itu sesuatu yang akhirnya membuka mata gue kayak, seriously, I'm really in love with this one gitu kayak. So pada akhirnya gue masuk maskapai pun seasal gue masuk kuliah. Tapi jadi berarti saat lo masuk maskapai ada perasaan ini nggak kayak, aduh sayang nih gue udah belajar 4 tahun, atau kayak gue nih ya misalnya waktu gue masuk ke bank, gue dapet tuh kayak judgement kayak, ngapain lo masuk ke bank, udah capek-capek belajar biologi, kenapa sih lo nggak kerja di biologi gitu lo? Lo dapet itu juga nggak? Oke, waktu itu ini kata-kata yang persis dikatakan oleh nyokapnya mantan gue.
Oh. Nyokapnya mantan gue justru yang nanya, kamu yakin mau masuk, mau jadi pramugari? Kamu nggak sayang kuliah sudah 4 tahun? Kamu tuh pinter loh, kamu tuh bisa loh bikin ini, bikin itu, gitu. At that stage, kayak waktu itu, ya confidence gue juga lagi turun banget gitu. Yang balik lagi, kayak lu baru aja dibilang kalau lu tuh kayak nggak cocok di dunia FMCG. Lu tuh nggak capable lah. Gue berasanya kayak, kayak mereka menolak gue atau mereka reject gue karena merasa gue mungkin kurang pinter, mungkin gue kurang bossy, mungkin gue kurang assertive gitu. Kayak gue berasa there's something wrong with me yang membuat gue tidak fit in di dunia finance, di dunia FMCG gitu. Padahal FMCG itu sesuatu yang at that point was my goal gitu. Jadi kayak gue putus asa lah ya. Jadi ketika gue mau apply ke dunia aviasi, jadi pramugari pun gue nggak, there's nothing much to lose, right? Gitu. Jadi lu waktu kuliah itu sebenarnya ada nggak sih peran ilmu biologi yang lu udah pelajari gitu saat lu terjun di dunia baru yang benar-benar beda gitu? So, to my surprise, it's not entirely different. Pada akhirnya, ketika gue belajar aviasi, ada satu mata kuliah lagi. Ada satu mata pelajaran yang namanya human factors. Jadi pelajaran human factors ini mempelajari the effect of flying to human body. Elah, ini mah kayak makanan gue sehari-hari. Kayak apa ya, pertanyaannya tuh kayak kalau manusia kurang oksigen, reaksinya tuh apa sih? Ada yang namanya cyanosis, gitu-gitu deh. Kayak, gue tahu. Terus kayak carbon monoxide poisoning. Kayak, gue tahu itu apa. Terus kalau dia ngomongin tentang hemoglobin, berikatan dengan carbon monoxide, itu kayak, gue tahu banget ini mah. Kayak cemilan masa lalu gitu kan. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu. Apa ilmu yang pernah gue pelajarin, meskipun tidak terpakai at full throttle, tidak terpakai sepenuhnya, tapi ya it's still beneficial for me. Dan lagi ketika gue belajar, ketika gue training, ketika gue benar-benar akhirnya harus mempelajari how to fly an aircraft, or let me rephrase that, how the aircraft flies. Gue udah punya konsepnya, gue udah tahu betul yang namanya Newton, yang namanya Bernoulli, yang namanya Pascal, yang namanya trigonometri, yang namanya algebra. Gue bisa menurunkan rumus. Apapun yang dipakai itu gue kayak, gue tahu kok ini kayak it's really beneficial for me. Jadi gue belajar pun nggak dari nol gitu, not exactly from zero gitu. Pada akhirnya ya gue merasa physics itu kayak it's my thing gitu loh. Kayak karena gini ya, ketika kita belajar biologi, ada banyak hal, ada banyak teori yang pada akhirnya it's you can't really apply it as applicable as physics. Okay, not entirely true. Mungkin karena dulu ketika gue riset dulu, kan gue riset tentang anti-aging. Anti-aging gue lebih mengarah ke telomer sama telomerase. So itu interesting banget buat gue. Itu menarik banget. Tapi pada akhirnya ketika gue riset udah sampai jungkir balik, riset gue itu tidak bisa diaplikasikan. Karena for whatever reason, riset gue itu lebih ke arah teori, lebih ke arah mengarah kenapa kok begini, kenapa begitu, tapi ya udah, that's it. Sedangkan ketika gue belajar tentang dunia aviasi, tentang pesawat, gue kayak mind blown betapa konsep-konsep yang sangat dasar, hukum-hukumnya sangat dasar ini benar-benar applicable banget. Benar-benar ngomongin tentang apa ya, harus ngomongin tentang speed, ngomongin tentang pressure, that's it, you fly.
Lu bisa Iya. langsung ngelihat bendanya ya, langsung bisa ngerasain Iya. gitu. Ya, lu bisa Sedang ngerasain impact-nya. kalau lu riset di biologi ya protein tuh apa, lu nggak pernah ngeliat gitu ya. Stop di Kayak, bench stop. Iya. Iya, iya. Tapi gue penasaran dari Gina, waktu gue nggak terlalu tahu sih ya kalau pas lu masuk mungkin pas pilot atau pramugari, yang dilihat saat lu apply itu utamanya skillnya apa gitu. Jadi kan sebelumnya kan soalnya pendidikan lu biologi, bisa dibilang saat lu apply lu hitungannya masih kosongan gitu dong. Kayak Itu belum ada juga yang pengalaman, sempat ya kan? itu yang sempat gue takutin dulu sih. Gue juga dulu pengen sih nyoba-nyoba kerja di tempat lain gitu. Cuman gue ngerasa kayak gue nggak pede gitu loh, karena gue CV gue tidak mendukung gitu. Gimana cara lu bisa nge-polish CV lo itu loh? Iya. Mungkin ini lebih berasa ketika lo fresh graduate kali ya. Iya. Oke, ini pun menjadi pikiran gue ketika dulu gue mau apply ke FMCG, ke si management trainee ini. Pada akhirnya gue mempolish diri gue sendiri. Gue ikutan lomba pidato. Gue at one point gue pernah menjadi bagian di tim volley di kampus. Yang kayak begini-begini, yang menurut gue akan menjadi point plus lo. I mean like you should put effort in it. Kayak lo learn how to be fluent in something. Jadi ketika lo apply, ya just be honest man. Kayak oke, gue gak punya pengalaman di finance, atau gue gak punya pengalaman entahlah apapun yang lo apply, tapi I have something else to offer. Kayak macam gitu. Truthfully, ketika gue apply di management si FMCG company ini, gue diterima karena one of the director said that he liked my character. Jadi gue diterima karena personality gue, karena karakter gue. Kayak okay, that's good. Well, okay, I take that gitu kayak. Mungkin itu kenapa HR gue tahu kenapa gue tidak enjoy. Karena karakter lo ada perubahan gitu ya ini. Perubahan signifikan. Menurut gue, yang kayak begini, yang namanya karakter, namanya personality, namanya soft skill, itu akan terus berkembang kan ya. I mean like you should put effort in this anyway. Jadi ketika gue apply ke Singapore Airlines, gue pun lebih notch up gitu, kayak communication skill gue sedikit lebih baik, gue sedikit banyak fluent in English, gue tahu how to treat people nicely in a way. Kayak mengkonfirm yang minggu lalu ya, jadi minggu lalu kita ada bahas tentang IPK penting apa enggak gitu, kayak Gina, ya sama. Ya, gue dengerin. Oh, thank you. Gimana lu Intinya, setuju nggak? Jadi IPK itu bukan segalanya, masih banyak faktor lain ya yang penting. It is true. I mean, gue kayak Ivana kok, IPK gue not even close to 4. Bahkan tidak 3,5. Nyaris 3,5. Tapi tidak sampai 3,5 gitu. Kayak, that's why I think like, okay, gue nggak, I'm not the bottom at the pool. Tapi gue pun bukan yang wow gitu. Gue tidak pinter-pinter banget. Kayak, Kalau lo lihat ke belakang gitu, lo ada penyesalan nggak sih kenapa lo banting setir, atau bahkan lo menyesal lo pernah kuliah di biologi itu? Kalau aja lo dari dulu udah mengambil sekolah aviation, mungkin sekarang lo udah bagaimana gitu. Ada nggak sih penyesalan-penyesalan gitu? Enggak sih sebenarnya. Karena balik lagi, gue merasa benefited from the education. Sampai sekarang ilmu biologi gue itu bisa kepake ketika gue harus berpikir kritis tentang masalah pandemik lah contohnya. Kayak gue ngerti kok the basic of viral infections. Jadi gue gak kemakan hoax atau gue gak kemakan yang artikel-artikel WhatsApp. Atau mungkin lebih ke arah kalau gue sakit atau gue ke dokter harus minum obat,
kurang lebih gue tahu gitu apa yang gue minum, kenapa gue harus minum, sakit gue itu apa, kenapa gue bisa sakit, apakah gue harus minum obat, ataukah gue cukup dengan istirahat, dengan minum air yang banyak, gue bisa, fight the disease. Yang kayak gini-gini beneficial in a long term. Jadi gue tidak menyesal ambil kuliah biologi. Gue pun tidak menyesal harus belok-belok sejauh itu sampai gue kesini sekarang, karena back to the whole journey, segala perjalanan yang kita jalani itu kan selalu ada yang dibentuk, yang bukan cuma uang, bukan cuma karir kan, ada development diri kita. Gue di Unilever belajar being assertive, di SQ gue belajar bagaimana caranya gue being indifferent towards people. Sounds easy, tapi ketika lo kerja di service industry, it's not really easy. Orang itu bisa sensitif loh, somehow. Kayak lo nggak berasa lo itu being discriminating, tapi ternyata ada orang-orang yang merasa, ih kok lo treat people differently. Di situ gue mulai lebih ke arah kayak, oke, gue harus lebih aware dengan apa yang gue lakukan. Namanya belajar ya, nggak semudah itu lo untuk belajar lagi, apalagi lo udah cabut dari kuliah, selama 4-5 tahun, dan lo harus balik belajar. It's not easy. Bener ya, belajar itu emang never ending process ya. Bahkan lo udah kerja pun lo selalu belajar gitu. Ya ampun, sampai sekarang gue masih training, in a way lah. Gue udah beres, gue sudah dicap layak untuk kerja tanpa embel-embel training, tapi pada akhirnya gue masih banyak yang harus gue pelajarin. Emang kalau mau sukses atau melakukan sesuatu hal apapun itu, kalau mau melakukan yang terbaik kan memang lo harus selalu belajar ya. Bahkan gue, kalau dibilang gue kebalikannya lu dari dulu, mungkin gue termasuk spesies yang satu lagi yang dari TK udah tahu mau ngapain. Jadi hidup gue lumayan boring lah. Gue udah tahu dari kecil gue tuh mau jadi apa gitu. Makanya gue konsisten kan selalu ada di science dari S1 sampai S3. Dan itu pun gue selalu belajar terus gitu. Bukan berarti ternyata pas S3 pun gue banyak menemukan hal baru. Pas gue jadi dosen pun setiap hari benar-benar belajar. Gue harus ngajar mata kuliah yang gue nggak tahu gitu. Itu pun gue harus belajar terus. Jadi memang hidup itu merupakan proses belajar sih. True. So true. Oke, thank you Regina sharingnya, very inspiring deh. Bikin gue berpikir tentang tujuan hidup. Sama-sama, thank you for having me. Iya, sukses juga buat, katanya ada podcast juga ya, Gin? Mungkin mau di-share? Yes, gue share mungkin lebih ke lebih spesifik ke dunia aviasi. Namanya Cerita Kabin. Selama ini sih gue share lebih ke arah tentang sekolah penerbangan, tapi kedepannya bakal lebih ke arah, tetap lebih mengarah ke pekerjaan sebagai pilot, lebih spesifik lah ke dunia aviasi. Namanya Cerita Kabin. Cerita Kabin. Available on Spotify. Available on Spotify. Well, in fact, dulu tuh Cerita Kabin adalah blog tentang kisah gue di kabin sebagai pramugari. So, blognya masih ada gitu, kayak cerita-cerita gue zaman dulu masih ada. Kalau mau ngebaca, it's a light reading. Kalau emang suka ngebaca, yang nggak penting, yang, it's just a light stories. Masih ada kok di CeritaKabin.com. CeritaKabin.com. Oke. Thank you, Regina. Thank you. Nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Menarik banget cerita lo. Oke, thank you TGI Friends. See you di episode Menjadi Scientist berikutnya. Bye. Bye. Kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya.